إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد معاشر المسلمين dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kita bisa duduk di rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Yang semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang kita lakukan pada malam hari ini duduk di rumah dari rumah-rumah Allah untuk menuntut ilmu sebagai jalan yang memudahkan kita untuk masuk ke dalam surganya Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Masyarul muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita akan kembali melanjutkan kajian kita Bulughul Maram, yang pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas beberapa hadis. Setelah pada pertemuan yang terakhir kita membahas tentang masalah hadis-hadis yang berkaitan dengan mengqasar salat atau memangkas jumlah salat karena disebabkan seorang dalam keadaan bersafar. Maka malam hari ini kita akan masuk ke dalam hadis yang berkaitan dengan menjamak salat atau menggabungkan antara dua waktu salat. Kita akan masuk terlebih dahulu ke dalam hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Ulun akan bacakan terlebih dahulu hadisnya. An Anas radhiyallahu taala anhu, dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza irtahala qabla an tazigha asy-syamsu, apabila beliau bersafar. Jadi sebagaimana kita ketahui, Rasulullah itu safarnya banyak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam safar beliau itu banyak bersama para sahabat beliau. Termasuk di antaranya adalah safar-safar beliau di dalam berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kalau beliau memulai safar, ya, idza irtahala qabla an tazigha asy-syams, apabila beliau memulai safar sebelum salat zuhur. Jadi kalau Rasulullah safarnya itu sebelum tergelincir matahari atau sebelum salat zuhur. Mungkin bisa bayangkan mungkin sekitar jam, kalau di tempat kita kan mungkin 12:30 zuhurnya, berarti kurang lebih sekitar jam 11, jam 10:30, jam 10. Terkadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai safar beliau, perjalanan jauh beliau, ya kurang lebih di waktu-waktu sebelum zuhur. Akhara adh-dhuhra ila waqtil 'ashr, maka Rasulullah mengakhirkan waktu salat zuhur sampai ke waktu asar. Artinya beliau melakukan salat zuhur di waktu asar, dan inilah yang disebut dengan jamak. Inilah yang disebut dengan menjamak salat. Summa nazala fajama'a bainahuma, lalu Rasulullah turun bersinggah dalam safar beliau, lalu menjamak antara kedua salat. Maksudnya salat zuhur dan salat asar. Fa in zaghatis syamsu, tapi Rasulullah kalau memulai safar beliau setelah tergelincir matahari atau setelah waktu zuhur tiba, qabla an yartahil, sebelum Rasulullah berangkat lalu datang waktu zuhur, salat zuhra, maka Rasulullah salat zuhur terlebih dahulu, summa rakib, lalu Rasulullah kemudian berangkat untuk melakukan safar beliau. Ini hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ini para jamaah sekalian menunjukkan kepada kita bahwa Rasulullah menjamak salat beliau. Tapi secara dasar salat itu terbagi menjadi beberapa golongan. Salat terbagi menjadi beberapa golongan. Yang pertama, ya, salat itu terbagi menjadi beberapa golongan. Pertama adalah salat yang tidak bisa dijamak dan diqasar. Salat yang tidak bisa dijamak dan diqasar itu ada satu salat, yaitu salat subuh. Ini nggak bisa nih dijamak, apalagi diqasar. Mau dijamak kemana? Ke zuhur nggak bisa, atau mau dijamak ke isya juga nggak bisa. Dia waktunya sendiri, tidak berdekatan dengan waktu zuhur, juga tidak berdekatan dengan waktu isya. Sehingga salat subuh ini juga tidak bisa diqasar, tidak bisa dipangkas rakaatnya.
Mau dipangkas berapa? Jadi satu, nggak bisa. Karena sholat yang bisa dipangkas atau disebut dengan diqashar itu hanya sholat yang jumlah bilangannya 4 rakaat. Ya. Yang kedua, ada sholat. Yang kedua, ada sholat yang bisa dijamak, tapi tidak bisa diqashar. Tapi tidak bisa diqashar. Cuman ada satu sholat, yaitu sholat apa? Maghrib. Maghrib bisa dijamak, dijamaknya dengan sholat isya, tapi tidak bisa diqashar. Tidak bisa dipangkas maghrib jadi 2 rakaat. Tidak bisa dipangkas maghrib jadi 1 rakaat atau jadi 1,5, nggak bisa. Ya, bisanya maghrib ya 3 rakaat, mentok sudah tidak bisa lagi diqashar. Cuman dia bisa digabungkan dengan sholat isya. Jadi dia ada keringanan, tapi tidak keringanan yang seperti sholat yang 4 rakaat. Baik. Yang berikutnya adalah sholat yang bisa dijamak dan bisa diqashar. Bisa dijamak dan diqashar. Ini semua sholat yang jumlah bilangannya 4 rakaat. Cuman sisa 2, sholat zuhur dan asar. Salat zuhur, asar dan isya. Naam. Afwan. Jumlah bilangannya 4 rakaat asar dan isya. Naam. Afwan. Jadi ada berapa salat? 3. Ada zuhur, asar dan juga isya. Jadi semua jumlah bilangan yang 4 rakaat. Nah, isya ini dijamaknya dengan apa? Dengan maghrib. Zuhur dijamaknya dengan apa? Dengan asar. Dari di dalam Islam tidak bisa asar dijamak dengan misalnya isya, nggak bisa. Atau isya mau dijamak dengan zuhur, nggak bisa. Baik, sudah sampai sini bisa dimengerti? Nah. Baik, sekali lagi ulun ulangi bahwa sholat itu terbagi menjadi 3 golongan. Yang pertama adalah tidak bisa dijamak dan diqashar. Jadi tidak bisa dijamak dan juga tidak bisa diqashar. Ini adalah sholat subuh. Yang kedua adalah bisa dijamak tapi tidak bisa diqashar. Ini adalah sholat maghrib. Yang ketiga adalah bisa dijamak dan bisa diqashar. Ini ada 3 sholat. Yang pertama zuhur, asar, kemudian apa? Isya. Baik. Sekarang yang perlu kita pahami bersama adalah jamak dan qashar ini disebut keringanan atau biasa disebut dengan rukhsah. Tapi ada hal yang membedakan antara jamak dan qashar. Selain dari jamak itu dia menggabungkan antara 2 sholat waktunya, tapi kalau qashar memangkas. Nah, di antara perbedaannya adalah pada sebab. Sebab qashar itu cuman satu, yaitu safar. Sebab qashar, sebab orang boleh mengqashar salat, memangkas salat, menjadikan yang 4 rakaat baik itu zuhur, asar ataupun juga isya, ya. Itu sebabnya cuma satu, yaitu safar. Sakit bisa enggak? Atau karena hujan bisa nggak kita mengqashar sholat? Jawabannya tidak bisa. Kecuali kalau pian sakitnya berobatnya sampai harus safar. Nah, itu boleh. Boleh. Atau kalau misalnya hujan, tapi hujannya pian dalam keadaan safar, boleh. Tapi bukan karena hujannya, bukan karena sakitnya, tapi disebabkan karena safar. Yang kedua adalah jamak. Dan jamak ini, ya, jamak ini sebabnya ada beberapa. Yang pertama, jamak ini sebabnya adalah disebabkan karena safar. Yang kedua disebabkan karena sakit. Makanya sebagian para sahabiat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat mereka merasakan darah istihadhah. Darah istihadhah itu kan darah orang yang sakit. Di darah istihadhah itu keluar karena ada sakit.
Darah istihadhah itu tetap diwajibkan sholat. Berbeda dengan darah haid, kalau keluar itu tidak boleh sholat, tidak boleh puasa. Tapi darah istihadhah kalau keluar, itu diantara tanda-tandanya adalah kalau wanita biasa 4 hari haidnya tiba-tiba jadi 2 minggu, tiba-tiba jadi misalnya sebulan. Nah itu berarti darah istihadhah. Sebagian sahabat dari kalangan wanita itu datang kepada Rasulullah SAW memberitahukan perihal bahwa mereka agak keberatan di dalam sholat, karena tata cara sholatnya orang istihadhah itu, ya, mereka harus berwudu setiap kali sholat. Sebagian para ulama menyebutkan mereka harus mandi setiap kali sholat. Maka diberikan keringanan oleh Nabi SAW, mereka boleh ya menjamak sholatnya disebabkan karena istihadhah. Nah, jadi istihadhah itu masuk ke dalam sakit. Sama halnya kalau pian misalnya sakit, pusing benar, kadang kau bebangun beinfus, sakit, ya, susah kalau mau wudu setiap kali waktu sholat, dan sakitnya itu sakit parah gitu. Nah, bukan cuma sakit-sakit pusing-pusing sedikit, enggak, tapi sakitnya itu sakit parah sampai masuk ke rumah sakit, sampai masuk ke IGD misalnya. Boleh enggak biar menjamak sholat? Boleh, karena ada keringanan bagi orang-orang yang sakit. Yang berikutnya, sebab orang boleh menjamak sholat itu adalah karena hujan deras. Di antara kriteria hujannya, pertama, hujannya membasahi baju. Yang kedua, hujannya khusus untuk orang-orang yang sholat di masjid. Untuk orang yang sholat di masjid. Kalau pian di rumah, hujan turun, kada kawa turun ke masjid, kan usah dijamak, ya, karena sudah di rumah. Ngapain lagi? Jadi orang menjamak di masjid itu agar supaya mereka bisa mendapatkan keutamaan sholat berjamaah, supaya nanti kalau hujannya itu masih turun sampai waktu sholat berikutnya, mereka nggak ke masjid lagi tapi tetap dapat sholat berjamaah. Tapi kalau pian di rumah nggak usah dijamak. Kenapa? Sudah ada keringanan sholat di rumah. Sudah bisa dimengerti. Yang berikutnya adalah, nah ini menurut Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, syarat kita hendak menjamak sholat kalau hujan itu turun, hujannya harus berlangsung dari waktu sholat yang pertama sampai masuknya waktu sholat yang kedua. Contoh, kalau menurut Imam Syafi'i, kalau hujan itu turun di waktu zuhur, ya, kalau hujan itu turun di waktu zuhur, ketika hujan itu turun di waktu zuhur tapi berhentinya sebelum datang waktu sholat asar, itu nggak boleh jamak. Sekarang pertanyaannya, gimana kita bisa tahu masa depan? Iya kan? Gimana kita bisa tahu masa depan? Orang kita mau menjamaknya di waktu zuhur, iya kan? Maka jawabannya jamak aja. Tapi kalau nanti hujannya berhenti, berarti sholat yang sudah pian jamak itu terhitung sebagai sholat sunnah, dan pian tetap kemudian sholat asar berjamaah di masjid. Sudah bisa dimengerti sampai sini? Nah, jadi hujannya berlangsung sampai masuk waktu sholat berikutnya. Berarti misalnya ya, hujan turun maghrib, awal maghrib hujan turun deras benar. Terus habis itu setelah selesai sholat maghrib, imam bilang kita jamak sholatnya karena hujan, ya. Ternyata hujannya ini berlangsung sampai masuk waktu isya, azan, hujannya masih turun. Nah, itu berarti ya kita yang sudah menjamak sholat tidak perlu sholat isya lagi. Sudah bisa dimengerti sampai sini? Nah, oke, bisa dimengerti. Ini perbedaan antara qasar dan juga jamak. Ulangi sekali lagi ya. Jamak dan qasar itu adalah rukhsah. Rukhsah artinya apa? Keringanan. Di antara yang paling membedakan antara jamak dengan qasar, selain qasar itu masalahnya adalah masalah memangkas bilangan sholat, masalah rakaat sholat, sedangkan jamak ini masalahnya adalah masalah waktu. Di antara perbedaan yang paling mendasar adalah sebab. Karena sebab orang boleh mengqasar itu cuma satu,
kalau dia musafir. Tapi sebab kalau orang mau menjamak sholat itu ada beberapa. Yang pertama diantaranya adalah safar, yang kedua adalah apa? Sakit, yang ketiga adalah hujan. Ada sebab yang lain yang disebutkan oleh para ulama. Yang ini diambil dari hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Kalau ada hajat, ada keperluan yang nggak bisa ditinggal. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam suatu ketika pernah menjamak sholat di Madinah. Tidak ada apa-apa, ya, tidak ada sakit, juga tidak ada hujan. Lalu kemudian Nabi SAW ya ditanya lalu kemudian Abdullah bin Abbas, perawi yang menyaksikan kejadian tersebut, beliau ditanya, kenapa Rasulullah menjamak sholat? Ternyata Rasulullah punya keperluan yang nggak bisa ditinggal sama Nabi SAW. Lalu kemudian Abdullah bin Abbas mengatakan, kaila yuhrija ummatahu, supaya Rasulullah ini ngajarkan kepada kita kalau ada keperluan yang mendesak. Ingat ya, ini keperluannya mendesak. Ya, bukan hanya keperluan yang misalnya kita tidak mendesak. Ya, misalnya keperluannya contoh ya, keperluan yang mendesak itu seperti apa? Contoh, dokter mau ngoperasi pasien, dia masuk ke ruang operasi ya setelah zuhur jam 1:30. Dia tahu dia tidak akan bisa keluar dari ruang operasi kecuali nanti udah deket waktu maghrib. Bahkan bisa jadi ada kemungkinan sampai waktu maghrib. Dia tahu kalau dia harus sholat asar di waktunya, ini pasien bisa jadi membahayakan nyawanya, sehingga dia jamak sholatnya. Nah, ini kan keperluan yang sangat mendesak, ini boleh. Nah, jadi ini kurang lebihnya. Baik, sudah bisa dimengerti sampai sini? Boleh ulun hapus? Baik, ulun hapus ya. Baik. Kemudian yang berikutnya, dari hadis tadi kita bisa ambil kesimpulan. Ya, kita bisa ambil kesimpulan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu cara beliau untuk menentukan kapan jamaknya itu ditakhir, kapan jamaknya itu ditakdim, itu dilihat dari waktu sholatnya. Ya, meskipun jamak takdim dan jamak takhir itu boleh aja, kita mau pilih yang mana sesuai dengan yang paling mudah buat kita semua. Tapi kalau kita lihat dari hadis tadi, ya, yang paling bagus adalah sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini buat pian-pian yang suka safar, ini cara kita menentukan mau pilih jamak takhir apa takdim. Ya, mau pilih jamak takhir atau takdim. Baik. Sebelumnya udah bisa dipahami ya, jamak takdim apa, jamak takhir apa, atau mungkin belum jelaskan ya. Jamak itu jamaah sekalian ada dua. Jamak sholat ada dua jenis. Menggabungkan antara dua sholat itu ada dua jenis. Yang pertama ada yang disebut dengan jamak takdim. Yang dimaksudkan dengan jamak takdim adalah menarik waktu sholat yang belum datang dilakukan di waktu sholat yang sebelumnya. Ya, jadi melakukan sholat pada waktu yang sebelumnya, pada waktu sholat sebelumnya. Ini takdim. Sebelumnya melakukan sebuah sholat pada waktu sholat sebelumnya. Sebagai contoh, misalnya yang disebut dengan jamak takdim, kan yang bisa dijamak itu ada dua sholat, zuhur dan asar, maghrib dan isya. Baik. Yang dimaksudkan dengan takdim atau jamak takdim adalah melakukan waktu sholat asar atau melakukan sholat asar di waktu sholat yang sebelumnya, berarti sholat zuhur. Berarti menggabungkan sholat zuhur dengan sholat asar dilaksanakan pada waktu sholat zuhur. Jadi waktu sholat asar belum datang, kita majukan ke sholat zuhur. Ini disebut jamak takdim. Yang kedua adalah
Nih contohnya maghrib dengan isya. Berarti kalau jamak takdim kita sholat isyanya di waktu apa? Maghrib. Inilah yang disebut dengan jamak takdim. Ustadz, apa pentingnya kita nih tahu jamak takdim dan jamak takhir? Karena pada dasarnya jamak takdim dan jamak takhir itu memiliki perbedaan yang mendasar. Dan kalau kita nggak paham tentang masalah ini, nanti bisa-bisa kita berdosa. Kenapa ulun katakan demikian? Baik, ulun coba selesaikan dulu ya. Jamak takhir. Takhir. Jamak takhir ini berarti melakukan sholat pada waktu yang setelahnya, melakukan sholat pada waktu sholat yang setelahnya. Contoh, kalau zuhur sama asar berarti jamak takhir sholatnya di waktu apa? Asar. Nah, zuhur dan asar, contoh. Berarti sholatnya kalau kita maunya jamak takhir, berarti sholat zuhurnya ditunda sampai keluar waktu dan sampai masuk waktu asar, dan kita lakukan pada saat waktu sholat asar. Ini sama-sama ada sholat yang dilakukan di luar waktunya. Kalau yang takdim berarti ada sholat yang dilakukan sebelum waktunya datang ditarik ke depan. Kalau jamak takhir berarti ada sholat yang sudah lewat waktunya kemudian kita lakukan di waktu sholat yang berikutnya. Sudah bisa dimengerti? Baik. Kenapa membedakan antara jamak takdim dan jamak takhir ini penting? Karena banyak orang yang keliru dalam masalah jamak takdim dan jamak takhir. Ulun akan coba jelaskan pelan-pelan apa bahayanya kalau kita nggak ngerti jamak takdim dan jamak takhir. Apalagi kalau seandainya safarnya itu safar yang jauh. Oke. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi kenapa ini harus benar-benar difahami oleh seorang muslim atau seorang muslimah, terutama pian-pian yang suka safarnya atau yang biasa kerjaannya misalnya safar, kerjaannya misalnya di tempat yang jauh. Ya, ini kenapa harus difahami? Jadi seperti ini. Jadi jamak takdim dan jamak takhir itu, ya, itu memiliki syarat yang harus terpenuhi. Kalau kita mau sah sholatnya, kalau kita mau tidak berdosa, maka harus terpenuhi syaratnya. Jamak takdim, jamak takdim itu memiliki beberapa syarat. Yang pertama, syarat jamak takdim adalah harus dimulai dari sholat yang pertama. Berarti kalau zuhur sama asar tidak boleh mulai dari sholat asar dulu, harus sholatnya sholat zuhur. Kalau dia itu sholat maghrib sama isya, berarti harus mulai sholat apa dulu? Sholat maghrib. Jadi jamak takdim harus sesuai tartib atau urutan waktu sholat, harus sesuai tertib atau harus sesuai urutan waktu sholat. Sebagai contoh, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Kadang-kadang dihurufakan. Misalnya ya jamaah sekalian, pian masuk maunya jamak takdim, masuk ke orang yang sholatnya di situ 4 rakaat. Jadi pian misalnya singgah di musola atau di masjid pas waktu sholat. Lalu kemudian pian masuk orang-orang sholat zuhur, karena sama-sama udahlah kita asar duluan aja lah, tapi waktunya itu waktu sholat zuhur. Nah ini nggak boleh. Atau misalnya pian sekelompok safar ada 10 orang, kita rasa-rasa dulak nah sholat zuhur berdahulu, nah sholat asar gini kita berdahulu. Nah nggak bisa. Kalau jamak takdim ini nggak bisa. Ini sepakat para ulama, tidak boleh kita mendahulukan waktu sholat yang berikutnya. Yang kedua jamaah sekalian, syaratnya kalau kita mau jamak takdim, kalau kita mau sholat asar di waktu sholat zuhur, atau kalau mau sholat isya di waktu sholat maghrib, itu syaratnya adalah tidak boleh terputus sholatnya. Ya, mualah disebut dengan mualah, atau setelah kita sholat maghrib harus lanjut sholat isya langsung.
Setelah kita sholat zuhur, tidak boleh dipotong. Contoh dipotong tuh pian ke rumah bulik makan dulu misalnya. Atau bukan ke rumah ya, ini safar ya. Nggak boleh dipotong. Jadi misalnya pian di warung ya makan, dapat sholat zuhur, tercium pian bau masakannya. Lalu kemudian wah ini bisa kada khusyuk sholat nih ya pian. Terus makan aja dulu. Ujar Nabi, la sholat bi hadratit ta'am. Tidak ada sholat, jangan sholat kalau makanan sudah dihidangkan. Ya, makan dulu pian, makan. Tapi dengan makannya pian itu berarti terputus kesempatan pian untuk menjamak sholat. Berarti nanti pian sholatnya di waktu asar. Sudah bisa dimengerti. Jadi mualah atau ya antara dua sholat yang dijamak tidak boleh diputus. Tidak boleh tidak boleh diputus kecuali dengan pemutus yang memang tidak bisa dihindari. Ulun beri contoh, dapat sholat zuhur batal pian, berwudu dulu boleh, nggak apa-apa. Justru kalau pian paksakan sholat setelah zuhur tapi pian batal kada berwudu, nah ini kada sah ya. Wudu dulu baru kemudian sholat lagi. Atau misalnya pemisahnya itu pemisah yang sedikit. Pemisahnya itu misalnya pemisah yang sedikit. Sebagai contoh, misalnya ngobrol sedikit sama yang di samping. Contoh, ya contoh. Sholat zuhur, setelah itu pian nanya sama yang di samping. Yang di samping ini saya hendak pian suruh komat. Komat. Yang di samping yang pian suruh komat, karena kan setiap kali sholat yang dijamak itu ada komat di depannya, ada iqamah di depannya, pian suruh komat ya. Itu nggak apa-apa kalau pemutusnya itu sedikit atau sebentar. Baik, kemudian yang berikutnya, yang ketiga, di antara perbedaan yang atau di antara syarat sah seseorang itu ya nih ya, yang kedua, yang ketiga, ini penting nih jangan sekalian. Yang ketiga adalah niat menjamak sholat. Niat menjamak sholat. Ada orang dari awal nggak ada niat untuk menjamak sholat. Melihat kekawanannya menjamak sholat sebertaan, setelah selesai sholat salam baru dia niat menjamak. Nah, ini menurut mayoritas para ulama jamaknya nggak sah. Makanya imam itu kalau pian jadi imam di belakang pian ini mau pian nanti kabarkan untuk menjamak, itu kasih tahu dulu nanti kita jamak ya. Atau misalnya kalau jamak qashar, kita jamak qashar ya, zuhur sama asar, zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat. Oke, jadi ini ya, yang ketiga niat menjamak sholat. Jadi orang yang dari awal sampai akhir sholatnya tidak ada niat untuk menjamak sholat ke sholat yang berikutnya, itu berarti dia kehilangan kesempatan untuk menjamak sholat. Sudah bisa dimulai. Belum beri contoh ya. Kalau di dalam pendapatnya Imam Syafi'i, niatnya itu adalah yang paling bagus inda takbiratul ihram. Jadi pas saat kita takbiratul ihram tuh kita udah menghadirkan niat. Nggak mesti diucapkan, tapi kita tahu setelah ini kita mau jamak sholat. Jadi seperti itu. Atau paling tidak sebelum kita salam itu harus udah ada betikan hati bahwa kita nanti akan sholat asar ya di waktu zuhur atau di jamak takdim. Sudah bisa dimengerti sampai sini? Nah, kemudian yang berikutnya contoh ya, ulun beri contoh. Yang keempat, ini menurut sebagian para ulama, tapi ini penting untuk kita ketahui. Yang keempat, syarat jamak takdim itu adalah dia masih safar, masih dalam keadaan safar dan tidak memutus niat safarnya. Ya, masih dalam keadaan safar. Oke. Masih dalam keadaan safar. Ulun beri contoh. Kok ini penting? Oke. Ulun beri contoh biar supaya bisa tergambar. Ada seorang laki-laki, anak muda.
orang Banjar, ya, ini contoh aja ya, contoh aja. Dia mau melamar seorang akhwat tapi di Jakarta. Ketika dia ngelamar, datang ke rumah, ya, ini dia safar kan, berarti orang Banjar, KTP-nya KTP Banjar. Lalu kemudian dia datang ke tempat orang tuanya si akhwat, si perempuan yang mau dilamarnya. Ketok pintu, assalamualaikum Pak Bu, saya datang ke sini mau ngelamar anak ibu. Lalu kemudian ditolak. Jadi ujar kuitannya, anak kami ini masih anak kuliah lagi. Kalau sudah ada seperti itu berarti ditolak secara halus. Jangan menyambat ulun hadangi sambil lulus kuliah. Jangan, itu sudah ditolak secara halus. Ya, jadi buat ikhwan-ikhwan yang belum ini, anak ulun masih anak kuliah lagi misalnya. Jangan, kata Bapak ulun hadangi lagi. Ngajar kuliah, masih lawas lagi kuliahnya ya. Misalnya kan seperti itu. Itu harus ngerti kita aja Mas sekalian. Oke? Ditolak secara halus. Anak kami masih anak kuliah. Oke? Buliklah, datang waktu sholat. Orang ini niat, karena dia baru 1 hari di sana, sudah bulik kayak ke Banjar, bulik ke Banjar. Tapi pada saat dia, sholat di masjid, tiba-tiba datang abah si perempuan tersebut. Oke, tiba-tiba datang si abah perempuan tersebut. Abah ini kedapati melihat orang berdiri ini, nak datang lagi ke rumah, kada jadi kami tolak, ikam kami terima. Laki-laki tadi pada saat sholat, dia udah berniat, berarti saya akan tinggal di Jakarta, saya tidak akan kembali lagi ke Banjarmasin. Berarti dia memutus niat safarnya, dia menjadi orang Jakarta. Paham sampai sini? Paham? Bisa dimengerti? Jadi seorang itu bisa jadi dalam beberapa momen, dia bisa menjadikan dirinya untuk tinggal di satu tempat yang itu bukan artinya tempat aslinya dia. Nah, kalau udah seperti itu, udah nggak boleh lagi dia menjamak, udah nggak boleh lagi. Sudah bisa dimengerti sampai sini. Karena dia udah niat tinggal di sini. Saya nggak akan balik ke Banjarmasin lagi. Saya akan hidup di sini. Saya akan tinggal di sini. Karena dia udah niat ya, dari Banjar. Kalau ini saya diterima, saya akan tinggal di Jakarta aja. Saya akan kerja di sini. Misalnya, ini misalnya aja. Ya sudah bisa dimengerti sampai sini. Nah, ini diantara syarat jamak takdimnya. Nah, yang paling penting itu jamaah sekalian, yang paling penting itu poin yang ketiga ini. Ada banyak orang yang jamak tapi dia tidak berniat, dan niatnya itu setelah dia selesai sholat. Nah, ini nggak boleh. Nah, sudah bisa dimengerti sampai sini. Nah, sekarang kita masuk ke dalam syarat jamak takhir. Ini baru syarat jamak takdim. Syarat jamak takhir. Kalau kita mau mengakhirkan sholat sampai keluar waktunya dan melakukannya pada waktu yang berikutnya, itu syaratnya ada beberapa yang disebutkan oleh para ulama, dan ini penting karena bisa jadi membuat kita berdosa. Nah, muntabawa mati, ini bisa dosanya ke bawah mati. Apa syaratnya? Ini ya, syarat jamak takhir. Jamak takhir. Berarti jamak takhir kalau zuhur sama asar sholatnya di waktu apa? Asar. Maghrib sama isya berarti sholatnya di waktu isya. Nah, yang pertama jamaah sekalian, yang pertama syarat jamak takhir itu adalah berniat. Ya, syarat jamak takhir adalah berniat untuk menjamak takhir, atau ya syaratnya berniat untuk melakukan waktu sholat yang dia tinggalkan di waktu sholat berikutnya. Berniat untuk menjamak takhir, atau lebih mudahnya adalah kita tuh niat, ya, niat melakukan sholat yang datang waktunya, datang waktunya ya di waktu berikutnya. Ini bahaya jamaah sekalian, bahaya.
Sebagian orang datang waktu sholat zuhur, ya, dia nggak ada niat sama sekali untuk menjamak takhir atau melakukan sholat zuhur ini di waktu asar sampai habis waktu sholat zuhur. Ini nggak boleh, berdosa kita kalau mati. Kalau mati saat itu juga dicabut ruhnya oleh Allah, terhitung kita nggak sholat. Bisa dimengerti sampai ini? Jadi harus ada niat nih. Kita kalau misalnya mau sholat maghribnya ditakhir, tanggung di perjalanan, ya, pas lagi di jalan mencari masjid hendak sholat maghrib, berkeliling dulu masjid. Wah, ada kuburannya seberatan, sepanjang jalan ada kuburannya, maka kuburannya di dalam masjid seberatan. Misalnya aja nih, misalnya ada cari masjid aja nanti. Wah, kata kau kita ini jamaknya jamak takhir aja sekalian. Nah, ini kan berarti sudah ada niat jamak takhir. Artinya kita diuzurkan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau seandainya di tengah perjalanan la qaddarallah ada sesuatu, Allah cabut nyawanya misalnya di tengah perjalanan, ya, meninggal dunia, berarti dia terhitung seorang yang diberikan uzur, diampuni keluar sholat dan dia belum sholat pada waktunya karena dia niatnya jamak takhir, sudah ada niatan. Tapi kalau nggak ada niatan, dia cuman berlalu aja gitu di perjalanan, ya. Ada sebagian yang datang waktu asar baru ingat, oh iya kita belum sholat zuhur, udah jamak aja sekalian. Nah, ini terhitungnya dia terhitung mengqadha sholatnya. Ini terhitung dia berdosa karena keluar dari waktu sholat, dia belum sholat yang semestinya ada batasan waktunya. Meskipun Ustadz dia dalam keadaan safar, iya, meskipun dia dalam keadaan safar, harus berniat untuk melakukan sholat yang kita tinggalkan pada waktunya di waktu sholat berikutnya. Nah, ini tadi yang ulun katakan, kalau kita tidak memahami ini, apalagi pian yang misalnya bersafar, ini bahaya. Ini bahaya. Kita terhitung berdosa kalau seandainya kita nggak melakukan hal tersebut. Baik, kemudian yang berikutnya, baik, yang berikutnya, yang kedua, sama ya. Kalau apa namanya? Kalau menurut mayoritas para ulama, ini kita ambil yang pendapat mayoritas para ulama ya, tetap harus berurutan ya. Berurutan. Ini menurut jumhur mayoritas para ulama. Menurut mayoritas para ulama. Boleh nggak Ustaz? Kalau kita sholatnya asar duluan, zuhurnya nanti setelah asar, boleh nggak? Nah, kalau menurut Imam Syafi'i itu boleh. Menurut Imam Syafi'i ya, itu boleh. Makanya kalau di Indonesia mazhab resminya kan mazhab Imam Syafi'i. Itu kalau pian menjamak sholat, jamaknya jamak takhir, itu boleh pian sholat asar dulu, baru kemudian sholat zuhur. Tapi wallahu ta'ala alam, untuk yang lebih amannya, karena kalau pian pakai Imam Syafi'i, ini menurut mayoritas para ulama nggak sah sholatnya. Tapi kalau apa namanya pian ambil sholat zuhur duluan, kan toh sama-sama juga jumlahnya sama, cuman bedanya di niat saja. Ya, ini ya menurut seluruh para ulama sholat pian sah. Nah, baik, harus berurutan. Baik, kemudian yang berikutnya sama ya, mualah. Mualah ini tadi tidak boleh terputus, ya, tidak boleh diputus. Nah, kemudian sama tadi yang keempat, masih dalam keadaan safar, apa namanya, masih yang keempat ini apa namanya, tidak berlaku ya. Makanya kalau kita menjamak takhir, ini salah satu bedanya antara jamak takdim dengan jamak takhir. Nah, makanya kalau kita dalam keadaan safar, kita tidak memungkinkan untuk sholat di perjalanan kita. Kemudian kita misalnya baju rigat atau susah buat berhenti. Terus masuk ke sudah wilayah Banjarmasin, pian safar dari Jakarta misalnya, Jakarta sampai masuk wilayah Banjarmasin sudah, tapi belum sholat. Nah, ini boleh masih menjamak dan boleh menjamak tapi tidak boleh mengqashar. Sudah bisa dimengerti. Tapi apa namanya, kalau yang keempat ini syaratnya ini adalah untuk jamak takdim. Adapun yang jamak takhir itu kalau dalam keadaan tertentu di safar kita misalnya susah berhenti, boleh pian jamaknya nanti di Banjarmasin setelah sampai di tempat. Ini tidak menjadi masalah. Nah, sudah? Nah, azan. Azan. 1 menit lagi. Baik. Kemudian yang berikutnya,
Tolong hapuskan. Bisa dimengerti ya, insyaallah ya. Nah, jadi itu perbedaan antara syarat jamak takdim dengan jamak takhir. Baik, kemudian yang berikutnya tadi kita baca pada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Ini cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau memutuskan apakah jamak takdim apa jamak takhir. Yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan adalah kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam safar sebelum waktu sholat zuhur itu datang, maka berarti beliau menjamaknya itu jamak takhir. Azan dulu. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ulun lanjutkan sedikit lagi, insyaallah nggak nyampe 5 menit ya. Ulun mau terangkan, kita pada dasarnya kalau untuk mau milih jamak takdim apa jamak takhir itu, yang pertama adalah dilihat dari yang mana yang paling memudahkan. Yang mana yang paling memudahkan? Ini pada dasarnya pondasi dari setiap rukhsah, setiap keringanan. Itu mana yang paling memudahkan. Sama halnya misalnya seperti pian pada saat safar, apakah berpuasa atau tidak berpuasa. Mana yang paling mudah untuk pian? Yang paling mudah itu misalnya ternyata pian lebih mudah untuk berpuasa. Karena safar pian itu dari rumah ber-AC, di mobil ber-AC, bandara ber-AC, di pesawat ber-AC, dijemput pakai mobil ber-AC sampai ke hotel, di hotel ber-AC, santai. Susah buat pian nanti kalau mau mengkodoknya nanti di luar Ramadan. Karena kekawanan banyak yang misalnya ketujuh makan misalnya. Hanyar hendak jam 10, hanyar jam 10 mengkodok puasa Ramadan di bulan di luar Ramadan ya. Ada dah kekawanan menyurungi es nyur, ya, nyurungi misalnya sate, bakso dan lain sebagainya. Ngalih sate. Sudah puasa pian enggak apa-apa. Itu yang paling mudah untuk pian. Ya, karena pada saat berpuasa barang-barang semua puasa, suasananya masih suasana Ramadan, mudah. Tapi ada orang yang safarnya itu safar berat. Kalau dia atau misalnya secara fisik dia kondisi fisiknya itu kurang sehat sehingga dia sudah safar, saya buka puasa aja meskipun semuanya dijemput dari AC sampai sana lagi ber-AC, dingin, nggak ada kepanasan. Ya tapi dia lebih mudahnya berbuka puasa. Dia ambil rukhsahnya, boleh, nggak apa-apa. Makanya dalam prinsip kita memilih yang mana, jamak takdim apa jamak takhir, yang pertama yang harus kita lihat adalah mana yang paling memudahkan untuk kita pada saat kita bersafar. Itu yang pertama. Yang kedua, nah ini yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau beliau mulai berangkat safar sebelum waktu sholat pertama, sholat yang pertama, maka yang dipilih adalah kira-kira jamak apa? Takhir apa takdim? Takhir apa takdim? Ini contoh ya. Orang safar dari jam 11, berarti belum masuk waktu zuhur. Berangkat safar sebelum waktu sholat yang pertama, jam 11 udah dijemput ya, karena pesawatnya di bandara itu misalnya jam berapa, misalnya jam 1, jadi pian harus masuk jam 11 sudah dijemput dari rumah. Yang lebih bagus kalau menurut hadis yang kita baca tadi, jamak takdim apa jamak takhir? Takhir, ya, karena Rasulullah SAW kalau memulai safarnya itu sebelum datang waktu sholat zuhur, Rasulullah tidak sholat zuhur di waktu zuhur, melainkan mengakhirkan sholat zuhur sampai datang waktu asar. Berarti kalau mulai berangkat safar sebelum waktu sholat yang pertama, maka berarti jamaknya yang lebih bagus adalah jamak takhir. Nah, sudah bisa dimengerti sampai sini. Yang lebih bagus adalah jamak takhir. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Nah, misalnya maghrib jam 5 pian berangkat, belum sampai waktu maghrib, jam 5 berangkat,
Berarti lebih bagusnya bablaskan aja sampai waktu sholat isya. Naik mobil atau pian touring misalnya naik motor, ya bablaskan aja sampai waktu sholat isya. Kalau pian berangkatnya dari jam 5 sebelum maghrib, sebelum waktu maghrib datang, lebih afdal kalau seandainya pian jamaknya itu jamak takhir. Nah, ini yang bisa ulun sampaikan pada kesempatan malam hari ini terkait dengan hadis yang Rasulullah SAW menjamak salat. Ini yang bisa ulun sampaikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.